Saudara, nama perusahaan tes PCR Genomics Solidaritas Indonesia atau GSI mencuat setelah dilaporkan ke KPK dan juga menyeret dua menteri Kabinet Joko Widodo. Siapa sebenarnya GSI? Ini adalah perusahaan patungan yang berdiri pada 20 Maret 2020, tepat di awal pandemi dimulai. Menurut keterangan Arsyad Rashid kepada Kompas TV, Ketua Umum Kadin sekaligus penggagasnya, GSI ini merupakan social enterprise atau perusahaan sosial di mana ide bisnis menggabungkan antara konsep dasar berdagang, yaitu mencari keuntungan, dengan kewajiban membantu lingkungan sosial. Sederhananya, saudara, social enterprise ini tidak mendistribusikan profit sampai ke dividen ke pemegang saham. Keuntungan yang didapat justru untuk mengembangkan aspek sosial. Dalam konteks GSI adalah sektor kesehatan. Bagaimana struktur bisnis perusahaan ini dan siapa saja yang ada di balik GSI? Kami ulas selengkapnya di Kompas Bisnis. Pertama kita lihat terlebih dahulu pemegang sahamnya. Sebenarnya ada 9 nama pemegang saham yang ada di balik GSI. Ada 4 grup besar di dalam GSI ini. Investornya mungkin ya, kalau Bapak, Ibu, atau Saudara Kompas TV ini investor pasar saham pasti sangat kenal dengan nama-nama perusahaan ini. Ada Indika, Adaro, Northstar, dan juga Toba Bumi Energi. Keempat perusahaan ini sama-sama punya garis merah atau benang merah yang sama, yaitu berbisnis di sektor energi dan bukan sektor kesehatan. Yang pertama kita lihat ada Arsyad Rashid di Indika Group. Saat ini memang jabatannya sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia. Arsyad adalah tokoh utama di balik inisiatif pendirian GSI. Inilah juga mengapa Yayasan Indika memiliki komposisi saham paling banyak, yaitu 932 unit. Kemudian yang kedua ada Adaro Energy. Dikendalikan oleh Garibaldi Thohir atau dikenal dengan Boy Thohir. Sama-sama memiliki nama belakang Thohir. Dari sinilah, saudara, nama Menteri BUMN Erick Thohir ikut-ikut terseret. Padahal nggak ada kaitannya sama sekali. Nanti kita rinci keterangan Boy Thohir tentang adiknya di slide setelah ini. Berikutnya yang ketiga adalah ada perusahaan Northstar. Dikendalikan oleh Patrick Waluyo yang merupakan salah satu perusahaan yang diajak juga oleh Arsyad Rashid. Northstar masuk ke pemilikan saham GSI lewat Yayasan Northstar Bakti Persada. Ketiga perusahaan ini sama ya poinnya, masuk lewat yayasan yang sudah mereka miliki sebelumnya. Nama besar yang terakhir, Toba Bumi Energi. Inilah mengapa nama Luhut Binsar Panjaitan atau LBP muncul. Bagaimana detailnya? Kita lihat di next slide. Nama Menko Marifest Luhut Binsar Panjaitan dikaitkan dengan GSI Lab karena ada nama PT Toba Bumi Energi. Ia tercatat sebagai pemilik saham GSI. Toba Bumi Energi merupakan anak usaha dari PT Toba Bara Sejahtera yang terafiliasi dengan PT Toba Sejahtera ini. Which is, Luhut adalah pendiri PT Toba Sejahtera. Meski demikian, saudara, menurut keterangan dari juru bicaranya, ya, Luhut Binsar Panjaitan ini sudah bukan lagi pemilik saham mayoritas di PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bara Sejahtera. Karena pemilikannya hanya di bawah 10%, atau bisa dibilang ini alias minoritas, bukan pemegang pengendali. Pemegang saham mengaku tidak pernah menerima profit maupun dividen dari GSI. Sebenarnya berapa persen sih perusahaan PCR ini? Pangsa pasarnya sebenarnya di bisnis PCR ini adalah kurang dari 5%. Bahkan kalau dihitung dari data tes harian kita, GSI hanya melakukan sekitar 2,5%. Kalau skala umumnya ini pangsa pasar yang sangat kecil dari peta bisnis PCR. Banyak juga perusahaan lain yang memiliki pangsa pasar dari ini. Selanjutnya kita simak bagaimana keterangan langsung pemegang saham pada Kompas TV. Garibaldi Thohir, CEO Adaro Energy. Ini soal Adaro tidak ada kaitan sama sekali dengan adik saya. Erick Thohir tidak pernah ada perusahaan di Adaro. Ia bahkan tidak tahu sama sekali soal kegiatan di PT GSI. Kepada Kompas TV, Garibaldi Thohir yang merupakan CEO Adaro Energy mengatakan bahwa ia bergabung dengan GSI atas ajakan Arsyad Rashid karena tergorong untuk niat membantu. Ini masih kata Boy Thohir. Yang perlu dicatat, berdirinya GSI adalah awal pandemi pada Maret 2020.
Saat itu, Indonesia tidak memiliki alat yang bisa dengan cepat mendeteksi virus. Kami bacakan keterangan langsung Garibaldi Thohir. Tujuannya benar-benar untuk gotong royong, tidak ada niat bisnis sama sekali. Dividen yang didapat tidak dikembalikan pada pemegang saham, tapi untuk menjalankan misi kemanusiaan yang berkelanjutan melalui PT GSI. Saya hanya ingin ikut membantu, dan soal Adaro tidak ada kaitan sama sekali dengan adik saya. Erick Thohir tidak pernah ada perusahaan Adaro dan tidak pernah terlibat dengan bisnis Adaro. Ia bahkan tidak tahu sama sekali soal kegiatan di PT GSI. Pemegang saham lainnya yaitu adalah Patrick Waluyo, co-founder Northstar Group yang juga merupakan berkata begitu ya, menyampaikan bahwa PT GSI dibuat sebagai gerakan bersama para pengusaha untuk ikut membantu pemerintah di awal pandemi. Kita tahu susahnya mendapatkan alat tes dengan hasil yang cepat. Sama sekali kita tidak punya di bulan Maret 2020. Berangkat dari situasi ini, maka saya ikut bergabung dengan PT GSI yang bagi saya adalah charity melalui Yayasan Northstar Bakti Persada dan tidak ada niat sama sekali untuk berbisnis PCR. Karena jika dilihat sekarang kami tidak membuka cabang di mana-mana. Karena itu bukan tujuan PT GSI. Dan berikut keterangan langsung kepada Kompas TV, Arsyad Rashid, Ketua Umum Kadin Indonesia sekaligus sosok utama di balik inisiasi PT GSI. Bagaimana detail keterlibatan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta Menteri BUMN Erick Thohir di PT GSI. Terus terang saya kaget ini diributin sih. To be very frank gitu ya. Kenapa? Karena we never influence. Saya nggak merasa bahwa pernah bicara tentang ini pun saya nggak pernah bicara sama Pak Luhut, Pak Boy, Pak siapapun lah ya. Mengenai hal ini dengan pemerintah, mengenai harga PCR lah, ininya jalan nggak pernah lagi diskusi. Ini nothing to do with Erick, nothing to do with Pak Luhut yang awalnya strategi. Dan saya mulai ini bikin PT segala macam saya, inisiatornya saya. Gitu ya. So I feel bad dalam hal itu. Gitu. I feel bad karena mereka nggak tahu apa. Saya telepon dulu minta tolong mereka yang baik gitu loh. Boy, gue tolong. Waktu itu berapa angkanya aja belum. Cuma oke, gue komit gitu. Ngobrol tentang ini pun saya mau panggil KPK pun berani karena nggak pernah bahas apa-apa, nggak ada pikiran apa. Nggak bicara pernah apa-apa, nggak pernah mau influence the policy, nggak pernah mau ini. Jadi itulah saudara sekilas tentang GSI. Pernah ada yang mempermasalahkan, kenapa Luhut sebagai wasit COVID justru terlibat dalam bisnis ini? Secara faktual dan data serta kronologi, perusahaan ini memang berdiri pada tahun 2020 awal. Sebelum yang bersangkutan, LBP ditunjuk sebagai koordinator PPKM Darurat Jawa Bali pada Juli 2021.